Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan perkuliahan diskusi di mata kuliah PKBK. Udah hampir sebulan ya kita tertunda nggak ada diskusi. Hari ini kita mencoba untuk melanjutkan diskusi dengan topik implementasi keperawatan, di mana ada yang masih ingat kalau pertemuan yang lalu-lalu kita bicara terkait dengan intervensi keperawatan. Pada hari ini kita berbicara terkait dengan implementasi. Artinya kalau secara pengertian sebenarnya hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa yang dikerjakan atas dasar intervensi yang sudah disusun. Simpelnya kayak gitu. Oke, saya buka kesempatan untuk beberapa orang yang mau tanya, silahkan. Raise hand dulu boleh. Ada yang mau nanya? Yo. Tungguin ya. Belum ada yang nanya. Kalau tidak ada yang nanya, saya yang nanya berarti. Belum ada yang nanya. Oke, berarti saya yang mulai diskusi ya. Gini, menurut teman-teman, bagaimana bayangan teman-teman sendiri terkait dengan implementasi asuhan yang akan kita kerjakan? Kan kita kan udah nulis tuh perencanaan yang terdiri dari perumusan diagnosis, penentuan luaran, pemilihan intervensi. Ada nggak sih bayangan yang dimaksud dengan implementasi keperawatannya apa? Kira-kira. Ayo, ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Ners. Ya, silakan. Saya itu aksinya, Ners. Aksinya. Lebih detailnya gimana? Bayanganmu kayak gitu loh. Ngapain? Ayo, bantu. Yang kelihatan di monitor, nah di sini ada Arista. Ayo Arista. Izin menjawab, Ners. Ya. Menurut saya, kan tadi itu kata Akmal aksi tindakan dari apa yang kita rencanakan sebelumnya berdasarkan output yang ingin dicapai. Oke, berarti mengerjakan ya apa yang ditulis. Kan udah nulis tuh perencanaan teman-teman. Baik itu pakai NIC atau SIKI, itu kan pilihan-pilihan intervensi yang bisa kita pakai. Pertanyaan saya selanjutnya nih, bisa nggak kira-kira kita melakukan intervensi itu secara serempak ke semua intervensi yang sudah kita susun? Kira-kira. Koti gimana? Dila, kayak gimana Dila? Kan banyak tuh nyusun intervensi tuh. Bisa nggak kita mengerjakan semuanya itu dalam satu kesempatan? Gimana, Koti, Dila? Izin menjawab, Nas. Menurut Ulun, kada bisa. Terus kalau kada bisa kayak gimana? Itu karena setiap pasien itu seperti Nas bilang itu berbeda-beda dalam intervensi atau implementasinya. Oke. Jadi ya istilahnya kita kan menyusun banyak tuh intervensi tuh. Ini baru berbicara satu diagnosis loh. Belum kita berbicara dua atau lebih diagnosis yang kita angkat dengan intervensi yang banyak pula, bagaimana pelaksanaannya. Nah, kita masih berbicara terkait dengan satu diagnosis dengan banyak intervensi yang sudah kita pilih. Itu benar kata si Dila tadi, tidak bisa kita mengerjakannya langsung semua, tapi tidak menutup kemungkinan juga hal-hal yang mirip dan dalam satu kesempatan kita datang ke pasien bisa kita
lakukan. Misal ya, pasiennya misalkan mengeluh sesak napas, oke, mengeluh sesak napas, kemudian ada yang angkat misalkan pola napas tidak efektif atau ketidakefektifan pola napas. Intervensinya bisa aja misalkan monitor pernapasan, itu kan labelnya monitor pernapasan. Kalau aktivitasnya bisa aja kaji tanda vital dalam hal respirasi rate misalkan. Kemudian amati retraksi dinding dada, amati cuping hidung apakah digunakan, amati penggunaan otot bantu napas misalkan. Nah, itu kan detail tuh dari monitor status pernapasan. Bisa aja loh sekalian kita melakukannya dengan memposisikan pasien, misalkan dengan posisi semi fowler misalkan atau fowler sekalian. Itu bisa dikerjakan secara bersamaan atau simultan atau berkelanjutan begitu. Tapi ada beberapa hal yang misalkan nggak bisa dikerjakan secara serempak, misalkan ketika muncul pola napas tidak efektif, di satu sisi juga dia mengeluh nyeri misalkan. Ya kita harus memilih dulu, mengatur posisi pasienkah biar lapang dadanya itu maksimal, atau misalkan kita nyeri tadi kita masas misalkan. Nah kan nggak bisa serempak, kita harus dulukan yang satu dulu timbang yang lain. Sehingga jawabannya sebenarnya adalah fleksibel, tergantung apa yang menjadi intervensi yang akan kita lakukan gitu. Kemudian ada juga intervensi itu bersifat edukasi. Ingat nggak, di psiki itu kan ada edukasi, ada observasi, ada terapeutik, edukasi, sama kolaborasi. Kita sebut biasanya OTEK. Observasi, terapeutik, edukasi, sama kolaborasi. Bisa aja loh kita sambil mengedukasi, sambil juga melakukan tindakan. Misalkan tangan kita bergerak, mulut kita juga sambil mengedukasi pasien. Misalkan kita mengedukasinya untuk tetap bernapas dengan tenang misalkan. Ya sambil kita memposisikan dia, permisi Bapak Ibu ya, saya tinggikan dulu misalkan sandaran Bapak atau Ibu. Nah, nanti kalau napas ya biasa aja dibikin santai aja Ibu. Nah, itu kan kita mengedukasi. Jadi mulut sambil mengedukasi, tangan sambil kerja kayak gitu. Ya, jangan sampai terlalu kaku misalkan kita nggak ngomong gara-gara tangan kita lagi kerja, itu kaku nanti. Lalu setelah kerja baru kita ngomong diam kayak gitu. Tangan diam baru kita ngomong, itu nanti kurang fleksibel juga, nggak enak juga kelihatannya gitu. Nah, itu beberapa contoh. Nah, dari diskusi yang sudah disampaikan tadi, ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Atau ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Ners. Ya, silakan. Mengenai yang Pian sampaikan tadi mengenai diagnosis tadi. Nah, kalau kebanyakan yang pernah Pian temui di lapangan itu, satu pasien ini biasanya kebanyakan memiliki penyakit atau yang penyakit bisa kita tangani secara langsung atau yang beda-beda harus satu-satu. Oh, oke. Jadi sepengalaman saya, satu orang yang sakit itu, kalau konsep keperawatan kan kita mengantisipasi tanda gejala yang dia munculkan, apapun itu. Respon berarti kan, misalkan ada yang dia misalkan pernah ketemu orang yang mau operasi pertama kali, mau menjalani operasi. Sisi lain dia mengatakan, aduh aku takutan, aku cemas terkait dengan besok mau operasi. Itu pertama. Sisi kedua, dia mengeluh sakit terkait dengan benjolan yang ada pada beliau. Nah, itu kan kalau dipilih ke diagnosis keperawatan sudah ada dua tuh. Ada cemas atau anxiety, ada nyeri akut misalkan. Nah, di satu sisi pula dia mengatakan nggak tahu terkait dengan
nggak tahu lebih lanjut terkait dengan penyakitnya ini loh. Lalu nggak tahu juga tentang perawatannya ke depan itu kayak gimana misalkan. Bisa muncul juga terkait dengan kurang pengetahuan atau defisiensi pengetahuan. Nah, ada 3 tuh. Pertanyaannya, kita harus kayak gimana kayak gitu, misalkan mengimplementasikannya kayak gimana. Ya pasti pertama kita harus mikirnya adalah dari tanda gejala yang dikeluhkan oleh pasien itu apa aja nih yang muncul. Berarti kan kalau secara singkatnya tadi ada cemas, ada nyeri akut, ada defisiensi pengetahuan misalkan. Nah, kita bikin perencanaan, kemudian kita siap untuk melakukan implementasi. Nah, saat ketemu beliau, ya kita nggak mesti harus textbook mendahulukan yang mana ya, kita sesuai dengan kondisi beliau. Misalkan dia tadi bilang sakit, oke, ibu atau bapak, kemarin itu bapak sih, bapak yang di mana pak yang sakitnya? Ini di sini kata beliau. Kemarin beliau itu rencananya mau operasi appendicitis, tahu nggak appendicitis? Usus buntu. Ya, kemudian beliau nunjuk di area perut sebelah kanan bawah, kan appendix di situ ya. Nah, beliau nunjuk di situ. Gimana Pak sakitnya? Nah, sadar nggak sadar, itu sebenarnya saya udah mulai melakukan melakukan implementasi loh, berupa memonitor nyerinya. Saya tanya skala nyerinya kayak gimana. Kemudian saya mulai melakukan implementasi, misalkan Bapak masih bisa nggak misalkan ditahan dengan tarik nafas perlahan kayak gitu. Kemudian masih bisa nggak dengan mengatur posisi Bapak dengan nyaman kayak gitu. Oke, itu kan implementasi untuk nyeri. Satu sisi juga dia sambil waktu saya pengkajian itu ngeluhkan, aku baru pertama nih sakit yang kayak gini, esok mau dioperasi. Takut ada, cemas iya, kata beliau. Nah, artinya kan kita juga sambil melakukan intervensi terhadap nyerinya itu bisa juga sambil bercerita apa itu appendicitis, mungkin sambil nanya juga riwayat makan Bapak, apakah kayak gimana dulu kayak gitu, apa yang menyebabkan sampai usus buntunya itu meradang kayak gitu sehingga perlu dioperasi atau dipotong kata dokternya ketika udah dikonsultasikan. Terus juga bisa terkait dengan edukasi tentang kecemasannya, bahwa nanti operasinya menggunakan anestesi apakah general atau lokal. General sih kemarin, general artinya kan bius total kayak gitu. Nah, nanti diceritakan bahwa setelah operasi Bapak akan dipindahkan nanti ke namanya itu recovery room, dipantau pemulihan dulu, setelah pulih lagi nanti balik lagi ke ruangan ini untuk masa penyembuhan kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu sambil kita ceritakan biar dia itu menurun kekhawatiran atau kecemasannya kayak gitu. Nah, satu kesempatan saat interaksi itu saya banyak intervensi loh yang dilakukan. Tadi mengkaji nyeri, mengintervensi nyeri, mengedukasi beliau dengan topik appendicitis, mencoba untuk memberitahu semaksimal yang saya tahu untuk menurunkan kecemasan dia sebelum operasi kayak gitu. Nah, itu bisa dikerjakan. Semuanya sudah tertulis, ibaratnya secara perencanaan kita untuk 3 diagnosis tadi. Nah, implementasinya nanti begitu. Begitu, Akmal. Izin menanggapi nurse. Ya, silakan. Itu kan kalau contoh diagnosis yang berbeda tapi bisa dilakukan dalam satu waktu intervensinya. Kalau yang diagnosis berbeda tapi intervensinya harus dilakukan terpisah, nurse. Ada nurse yang pernah ditemui. Diagnosis berbeda dengan pelaksanaan yang tidak berbarengan ya. Misalkan kayak gini,
pasien sering ya melihat pasien yang terpasang infus. Oke? Terpasang infus artinya kan bisa aja selain dia untuk terapi cairan atau terapi farmakologi yang harus disuntikan lewat intravena, bisa aja loh dia itu kekurangan volume cairan. Atau misalkan pasien-pasien diare, pasien-pasien yang muntaber misalkan, itu kan kurang cairan tuh, maka dimasukkan oleh disuplai oleh infus ya. Terpasang infus kan, itu satu diagnosis ya loh yang muncul, yaitu defisiensi volume cairan. Di satu sisi lagi sebenarnya ada diagnosis yang mungkin akan menjadi kenyataan jika tidak diantisipasi, yaitu tentang resiko infeksi, misalkan infeksi pada area penusukan tadi. Nah, implementasinya mungkin akan berbeda waktu. Contoh misalkan ketika kita memasang infus tadi, cairan masuk, nah kita kan secara periodik sebenarnya akan memantau berapa tetes cairan yang masuk, apakah nanti akan berkala untuk menurunkan tetesannya per menit, atau dinaikkan atau diturunkan kecepatannya. Nah itu kan bentuk intervensi juga. Labelnya adalah manajemen cairan, artinya kita memantau masukan dan keluaran berarti kan waktu dia berkemih, misalkan berapa yang keluar, berapa yang masuk, itu kan monitor cairan tuh. Nah di satu sisi di saat yang berbeda bisa aja kita tiap jam berapa setiap harinya melakukan perawatan tusukan infus misalkan. Gunanya apa? Gunanya meminimalkan kejadian resiko plebitis. Plebitis itu adalah resiko yang mungkin terjadi pada area penusukan jarum infus ketika dia terjadi infeksi. Nah, itu nggak mesti harus selalu berbarengan. Misalkan secara kebiasaan di ruangan, misalkan tiap jam 9 ngecek infus, kalau ada yang terbongkar atau yang kurang-kurang yang nggak stabil dibagusi kayak gitu. Nah, kita memantau cairan itu kan nggak mesti harus jam 9, bisa tiap shift misalkan. Artinya kan bisa jam 8, jam 2 siang, bisa jam 8 malam kayak gitu. Nah, itu kan terpisah jadinya di pasien yang sama begitu. Macam-macam sih. Tergantung keperluannya nanti. Itu contohnya. Makanya gini, saya sering mengatakan bahwa saat pemilihan intervensi keperawatan, itu teman-teman harus membayangkan pasiennya itu yang spesifik. Karena di NIC sama di SIKI, itu sediaan intervensi itu kan banyak. Oke, aktivitasnya tuh banyak. Syukur-syukur yang SIKI udah terkonsep observasinya apa, terapeutiknya apa, edukasinya apa, kolaborasinya ada. Kalau NIC titik-titik aja banyak banget tuh. Ya kan? Nah, maksud saya jangan sampai semua aktivitas yang ada di NIC atau di SIKI itu di copy paste untuk mengasuh pasien tertentu. Karena agak-agak terlalu memaksakan kalau semua aktivitas itu dilakukan pada pasien yang sama. Karena aktivitas yang ada di NIC atau di SIKI itu adalah semua aktivitas yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan diagnosis keperawatan tertentu pada setiap pasien yang berbeda-beda karakteristiknya. Ya. Bahkan ada loh contoh yang misalkan kalau pada pasien koma air liur atau sekretnya itu numpuk, kita bisa suction atau disedot pakai selang untuk membuang cairan-cairan yang numpuk di area kavitis oral. Karena kan dia nggak bisa meludah, nggak bisa meneguk air liurnya, jadi ketumpuk kalau orang koma itu. Nah, pada orang-orang yang nggak koma, yang bisa aja misalkan meludah, yang bisa aja menarik air liur, ya kan nggak mesti kita harus suction kayak gitu, terlalu sadis dan nggak manusiawi kayak gitu.
Artinya aktivitas yang ada di manajemen jalan nafas misalkan itu dipilih sesuai dengan intervensi yang teman-teman pakai untuk menghadapi pasien tertentu. Misal pasien anak sakitan mengalami nyeri, masa teman-teman mengedukasi tarik nafas dalam dek, kan nggak bisa, nggak ngerti dia. Kita bisa melewati ibunya, misalkan Bu, tolong kondisikan bayinya atau anaknya senyaman mungkin, misalkan peluk dia, misalkan itu banyak intervensi untuk yang anak atau bayi. Tapi kalau pada orang dewasa kan bisa kita ajari kayak gitu, untuk mengurangi kecemasannya kayak gimana, misalkan. Ya, jadi pokoknya intervensi yang sudah teman-teman pelajari yang banyak per diagnosis itu, per label itu, tolong dipilih sesuaikan dengan pasien masing-masing. Nggak mesti banyak, yang penting mampu dilaksanakan. Karena nanti waktu pendidikan profesi teman-teman tuh kan akan merencanakan asuhan, ketika nanti harus mengerjakan ke pasien langsung, itu didampingi oleh pembimbing akademik dari kampus atau pembimbing lahan di rumah sakit. Kalau teman-teman merencanakannya banyak, tapi tanpa mampu dilaksanakan kepada pasien, itu akan aneh jadinya. Ya, jadi rencanakanlah sesuai dengan pasiennya, rencanakanlah dengan sesuai kemampuan mampu laksananya itu loh. Gitu. Ada yang mau diskusi lagi? Izin bertanya, Nas. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya karena saya mematikan kamera. Ya, nggak apa-apa. Tujuan implementasi keperawatan itu kan dalam pelaksanaan implementasi yaitu pengumpulan data terus-menerus. Oh ya, oke. Untuk pengumpulan data terus-menerus ini di waktu-waktu seperti apa ya, Nas? Atau kapan gitu dilakukan pengumpulan data ini? Oke. Masih, Gini. Nas. Sip. Oke, Ika atau Aisyah ya. Pernah nggak membaca intervensi keperawatan itu bunyinya adalah kaji. Kaji tanda vital, observasi tanda vital, kayak gitu. Ada nggak? Atau kaji-kaji yang lain, kaji tingkat kesadaran, observasi jenis luka, misalkan. Pernah nggak membaca itu? Ya kalau simpelnya cari di Siki, pasti ada di bagian observasi. Nah, itu kan perencanaan tuh, intervensi kan. Implementasi kan menggaui apa yang direncanakan. Nah, ketika kita ke pasien, kita kan melakukan pengkajian ulang. Misalkan pagi tadi misalkan suhunya panas, oke, lalu kita ngangkat hipertermi, kita intervensi kan, kita susun intervensi kan, kita mau mengimplementasi, saat kita mau mengimplementasi tadi kaji lagi misalkan temperaturnya, kita bawa termometer, kita taruh dulu termometernya, kemudian bunyi berapa angkanya misalkan. Nah, itu termasuk aktivitas implementasi atas dasar intervensi yang disusun, tapi akan memunculkan data-data lagi. Angkanya ada lagi. Habis itu kita kompres misalkan. Siang nanti tetap melakukan kompres tapi kaji lagi temperaturnya, dapat lagi datanya. Itu yang dimaksud akan selalu mendapatkan data-data tadi. Gitu Aisyah. Baik, Nas, sudah paham. Terima Paham kasih ya? banyak. Siap. Jadi pada intervensi, tulisan intervensi yang akan diimplementasikan itu ada kata-katanya kaji, observasi. Nah, itu kan bentuk tindakan nanti yang akan menghasilkan data. Ya. Kaji nyeri, berarti kan ada skala nyeri nanti. Beda kalau misalkan kita edukasi tentang nafas dalam pada pasien nyeri, itu nggak akan ada data. Tapi kalau kaji nyeri, nah
itu kan akan ada skala data yang muncul, lokasinya di mana nyerinya gitu. Itu penjelasan tambahannya tentang pertanyaan Ika Isah tadi. Oke, lanjut, ada lagi? Nah, ada lagi? Izin bertanya, Ners. Ya, Dila, silakan. Apa namanya? Kan kayak kalau saat implementasi itu pasti ada apa namanya? Misal implementasi keperawatannya itu pasti ada hambatan gitu. Nah, misalnya apalagi pada saat awal-awal terjun ke lapangan. Nah, itu biasanya nurse apakah ada apa namanya? Pendampingan juga terlebih dahulu dari pembimbing atau apa gitu ya. Oke, sip. Pertanyaannya yang bagus karena mungkin Dila bayangannya semester depan bisa ada PL macam-macam kata Dila. Oke, jadi gini. Sampai nurse pun, sampai pendidikan profesi nurse pun, ketika nanti ke lahan, itu tetap under supervisi pembimbing lahan. Di bawah supervisi pembimbing lahan. Tinggal nanti level pencapaiannya aja yang dibedakan. Kita mengenal ada 4 level pencapaian, teman-teman. Ada terkait dengan level 1 itu memahami. 1 memahami. 2 kemudian pernah melihat. 3 melakukan dengan disupervisi. 4 itu melakukan secara mandiri. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan implementasi di tahap mana? PL atau pendidikan profesi? Kalau pendidikan profesi, banyakan level pencapaiannya itu level 4, melaksanakan secara mandiri. Misal melakukan pemasangan NGT misalkan. Itu harapannya mahasiswa nurse itu bisa memasang NGT atau memasang kateter misalkan. Itu harapannya mampu melakukan sendiri ke orang langsung kayak gitu, enggak ke pantom. Itu level 4. Nah, pada teman-teman yang masih PL keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah misalkan, level pencapaiannya tuh nggak bisa 4, bertahap. Misalkan 3 dulu misalkan. Jadi melakukan tapi didampingi oleh kakak perawatnya misalkan. Nah, ini juga yang akan menjadi apa ya, jalan keluar tentang gugupnya mahasiswa ketika pertama kali ketemu pasien, misalkan ngomong masih belum leluasa, kata Dila masih gugup kayak gitu. Itu kan otomatis bisa aja loh mempengaruhi psikologis pasien untuk bisa acceptan ke kita kayak gitu. Dia kayak blocking nanti. Nah, makanya nanti waktu dinas, teman-teman harus memahami aku ini dinas di PL atau profesi nurse kayak gitu. Kalau di PL, sering-seringlah minta temenin, atau justru tekniknya adalah ketika kakaknya melaksanakan tindakan, kalian ikut. Apa yang bisa kalian kerjakan, bantu kakaknya. Kalian mengerjakan, kakaknya ada di samping biasanya. Sambil komunikasi dengan baik, Kak, izin mau nyoba boleh lah. Dibantu ya Kak, ibaratnya. Terus minta ajarin juga untuk ngomong ke pasien kayak gitu. Kuncinya komunikasi terapetik ke pasien. Nah, makanya nanti waktu tahap pembelajaran kan teman-teman akan menjalani lab skill, nyoba di pantom dulu, masang infus misalkan. Nanti waktu PL, waktu profesi nurse akan masang infus sendiri ke orang langsung kayak gitu. Jadi teman-teman tuh sebenarnya dikondisikan, dididik bertahap. Nggak ada kalau kayak sekarang Dila langsung dituntut untuk masang infus mandiri kayak gitu. Nggak bisa.
kamu harus melalui tahapan yang 4 tadi. Memahami konsep dulu, berarti apa yang akan dipasang, apa aja alatnya, gimana prosedurnya, itu memahami namanya. Kedua adalah melihat, bisa melihat video, bisa melihat kakaknya waktu melakukan pemasangan infus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan, tapi disupervisi atau didampingi, diarahkan. Yang keempat adalah melakukan dengan mandiri nanti. Untuk kompetensi apapun, biasanya level pencapaiannya ada 4 itu kalau kita di professionals. Ada juga tapi yang udah di pendidikan professionals masih level 3, ada juga. Jangan dikata nanti level professionals 4 semua. Misalkan kita melakukan desis shock atau apa ya, yang kejut jantung itu loh. Nggak bisa mahasiswa nurse melakukannya sendiri, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi mungkin nggak akan bisa langsung dikatakan melakukan kompetensi tersebut level 4, enggak juga. Makanya nanti ada buku panduannya waktu profesi atau waktu PL nanti. Dilihat di situ mana yang level 4, artinya kan harus kulakukan mandiri. Contoh, menjalin komunikasi terapeutik pada pasien misalkan. Waktu PL pun harusnya bisa kayak gitu loh. Level 4. Tapi kalau pengambilan darah arteri misalkan, darah arteri bukan darah vena ya. Kalau darah vena kan cuma ngambil darah doang. Kalau ngambil darah arteri yang untuk keperluan AGD itu ada tekniknya sendiri dan kerumitan resikonya sendiri masing-masing. Nggak bisa biasanya, harus tetap didampingi begitu. Kuncinya adalah baca buku panduan nanti. Gitu. Kayak gitu Dilah ya. Baik, Mas Enggih, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, sip. Lagi? Izin bertanya, Nas. Ya, Cynthia, silakan. Kadang dari implementasi keperawatan itu nggak semuanya berjalan dengan lancar gitu, Nas. Tentu ada kendala-kendala di belakangnya, baik dari pasien maupun dari kita sebagai perawat. Betul. Jadi, jikalau nanti di saat implementasi ada kekurangan atau ada yang tidak cukup atau tidak lengkap, apakah ada implementasi lanjutan atau kita sebagai perawat bisa melakukan apa gitu? Terima kasih. Oke, sip. Nah, ketidaksempurnaan yang di statementkan oleh Cynthia ini banyak versi nih. Ketidaksempurnaan apakah kita udah merencanakan tapi nggak akan mampu laksana semua, atau kita sudah mengerjakannya lalu menghasilkan hasil yang nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu kan udah bercabang tuh. Kalau misalkan secara perencanaan kita banyak tapi nggak mampu melaksanakan semua, artinya mungkin kita terlalu semangat untuk menuliskan perencanaan tapi nggak mampu laksana. Nah, itu masalahnya beda. Tapi kalau misalkan kita udah menyusun rencana sesuai dengan kondisi pasien, udah kita coba sedemikian rupa, namun masih belum menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Kadang ada dimodifikasi, misalkan pelaksanaannya, misal ya, kita dulu mengkompres pasien demam, ada loh yang pakai air dingin dulu. Sekarang kan bagusnya pakai air hangat. Terus ada yang mengkompres itu di sini. Ternyata hasil riset mengatakan bahwa bagusnya mengkompres itu di area yang banyak pena-pena besar misalkan. Nah, kadang ada yang kondisi-kondisi yang kayak itu yang enggak sengaja kita lakukan tapi sebenarnya bukan salah, tapi kurang tepat aja. Itu next time atau tindakan berikutnya ya kita perbaiki kayak gitu. Itu kalau misalkan kondisi-kondisi yang tidak invasif ya. Kalau misalkan kayak gini loh, kita merencanakan manajemen cairan dan kita harus masang infus dulu misalkan. Ternyata kita nggak bisa-bisa. Nah, artinya di sini ada skill yang harus kita tingkatkan. Pasien tetap harus terpasang infus, berarti kan ya kita harus minta dampingi oleh kakak pendamping kita atau pembimbing kita ya untuk
memasang dulu lah istilahnya ke pasien. Jangan kita yang nggak bisa kita coba-coba terus, itu tangan orang masalahnya. Ya, artinya koreksi ke kita adalah kompetensi atau kemampuan kita masang infus atau nusuk jarum infus itu yang harus diperbaiki kayak gitu. Banyak sih yang benar yang kata Cynthia tadi, kendalanya setelah diimplementasi nggak sesuai, setelah mau mengimplementasi nggak bisa kayak gitu. Banyak benar. Kayak gitu. Jadi solusinya dari perawat sendiri bisa untuk meningkatkan asuhan atau intervensi dari dirinya sendiri, dan juga ada yang dari perawat dari pasien juga begitu, Mas. Jadi kalau dari sisi perawat ya berarti kompetensi atau kebisaan kita yang harus ditingkatkan berarti. Ya. Misalkan suatu tindakan, anggaplah kalau di kampus tuh OS kayaknya inhal kayak gitu. Artinya kan nggak tuntas kayak itu pekerjaannya. Nah, artinya kan dari sisi perawat harus ditingkatkan kompetensinya. Tapi kalau misalkan dari sisi pasien, ada misalkan penolakan dari pasien misalkan. Kita misalkan ketemu pasien yang retensi urin. Oke. Perencanaan kita atas advis dari pihak medis pasang kateter untuk mengeluarkan urinnya yang ketumpuk tadi di vesika urinaria. Kita udah menjelaskan dong harusnya kepada pasien, Ibu, ini mau dipasang kateter gunanya untuk mengeluarkan urin Ibu. Nanti ya pasti akan terasa sakit, tapi kami akan lebih berhati-hati lah. Toh nyatanya kata beliau saya menolak. Nah, perencanaan kita kan udah bagus-bagus tuh. Oke, retensi urin akan kita selesaikan dalam beberapa waktu dengan intervensi pemasangan kateter misalkan. Nah, penolakan terjadi pada pasien. Hargai hak autonomi pasien untuk menolak tindakan tersebut. Namun, kita harus menyiapkan yang namanya informed refuse. Kalau pasien menyetujui itu namanya informed consent. Tapi kalau pasien menolak itu namanya informed refuse. Artinya pasien sudah kita jelaskan dari A sampai Z, kelebihan, kekurangan, resiko, dan lain-lain, kebaikan ketika dipasang, tapi toh pasien menolak juga, itu hak autonomi pasien yang harus kita hargai. Artinya resiko ditanggung oleh pasien dan keluarganya. Tanda tangan dia, tanda tangan di surat pernyataan, kalau misalkan terjadi perburukan kondisi akibat tindakan yang dia tolak terhadap apa yang sudah kita jelaskan, itu bukan salah dari kita lagi. Kan banyak kejadian pasien menolak. Kendala juga kan terhadap perencanaan yang sudah kita susun, ya bisa diimplementasikan. Hal-hal perencanaan yang sudah kita susun bagus-bagus kayak gitu. Nah, itu. Ya. Oke. Engineers, dan Ulun juga sedikit menanggapi, kadang kan dari perawat itu melihat keadaan pasien. Jadi kalau pasiennya memang membutuhkan bantuan atau sudah sangat memerlukan sesuatu gitu, Nas, jadi dia tanpa bertanya dulu langsung melakukan hal itu. Jadi seperti operasi atau segala macam gitu, Nas, tanpa menunggu persetujuan dari pasien gitu, apakah diperbolehkan gitu? Wah, kalau operasi pasti ada informed consent. Gini, di rumah sakit itu ada dua concern yang saya pahami, ada general concern, ada informed consent. Kalau general concern itu yang biasanya ditandatangani keluarga atau penanggung jawab pasien waktu pasien baru masuk. Ya. Baru pasien masuk itu tanda tangan biasanya di administrasi bahwa saya yang menjadi penanggung jawab pasien atas nama ini bersedia untuk pasiennya dirawat sebagaimana mestinya. Itu general concern. Tapi ketika berbicara ada tindakan operasi, ada tindakan invasif atau pemberian obat-obat yang beresiko tinggi, itu pasti akan ada informed consent. Saya pribadi pernah mengalaminya. Sebagai penanggung jawab pasien, dikatakan bahwa Bapak, ini obat batuk sebenarnya mempunyai hasil penelitian yang beresiko terhadap
kandungan hewan coba, ya. Tapi kita berharap kebaikan dari obat ini, karena kebetulan waktu itu dia batuk lah. Tapi dia lagi pregnant atau lagi hamil. Nah, dokternya bilang bahwa dokter ada, perawat ada, dokter bilang bahwa jelas-jelas pada hewan coba ini mempunyai efek samping terhadap kandungan si hewan coba, yang mungkin dalam hal ini mencit atau tikus ya yang dimaksud ya. Oke, tapi kami meresepkan ini atas dasar pemikiran bahwa akan mengambil kebaikan atau efek dari obat ini, dan kita tetap menyadari bahwa ada risiko. Nah, gimana keputusan Pian sebagai penanggung jawab? Informed consent loh di situ. Oke, jadi dia memang ada resiko. Resiko kan 50-50 berarti. Tapi sisi baiknya adalah obat itu lumayan mujarab lah untuk mengantisipasi batuk luar biasa lah tadi istilahnya. Nah, itu obat keras, obat level merah, kode merah, paham ya? Kemudian pembedahan, prosedur invasif, masang kateter, masang NGT, masang infus, itu pasti informed consent. Begitu. Itu pengalaman nyata yang pernah saya alami gitu, sebagai penanggung jawab pasien. Gitu. Nah, kalau tadi tiba-tiba atas nama kebaikan langsung memutuskan pasien untuk operasi, itu bukan nggak ada ya, keliru juga sebenarnya, nggak boleh kayak gitu. Harus ada informed consent. Baik, Nas, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, makasih Cynthia. Ada pertanyaan lagi tentang implementasi? Izin bertanya, Nars. Ya, silakan Muziati Hidayah. Kalau misalnya si pasien itu membutuhkan operasi, tetapi si penanggung jawab itu tidak bisa melakukannya atau tidak bisa menyetujuinya karena masalah ekonomi, Nars. Berarti pasien itu dibiarkan saja kah, Nars, mati, meninggal? Oke, keputusan dioperasi atau tidak itu bukan pasiennya yang mengatakan aku butuh operasi ya, tapi hasil pemeriksaan ini itu oleh pihak medis itu disarankan bahwa harus melaksanakan prosedur pembedahan. Yang menyampaikan bisa dokter atau perawat biasanya, menginfokan ke pasien. Lagi-lagi harus mendapat persetujuan berupa informed consent keluarga atau pasien. Nah, teman-teman harus memahami yang dimaksud dengan informed consent ini yang berhak menjawab siapa. Baca undang-undang tentang informed consent adalah misalkan umurnya itu 18 tahun. Dia kisaran 18 tahun, saya lupa. Coba baca setelah ini tentang informed consent. Atau sudah menikah. Dua itu. Ada batasan umur misalkan 18 tahun atau sudah menikah. Dia memutuskan atas nama dirinya sendiri. Tapi beda kalau bayi misalkan, anak misalkan, itu jatuhnya ke orang tuanya yang memberikan persetujuan ya atau tidak. Nah, tentang keluarganya yang menolak itu atas nama keterbatasan ekonomi, balik lagi. Apakah pasien yang dirawat itu tidak tercover BPJS atau JKN, Jaminan Kesehatan Nasional kayak gitu? Setauku, serendah-rendah apapun kelas BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional, yang namanya kalau misalkan ada indikasi dari pihak medis harus dioperasi, itu biasanya nggak akan banyak biaya, kecuali dia memutuskan aku kada pakai BPJS, mau operasi, nggak punya uang, itu mau sombong tapi perlu bantuan kayak gitu loh. Jangannya ibaratnya kaya aja nggak mau pakai BPJS ya nggak masalah kayak gitu loh. Tapi kalau selama dia misalkan, terutama misalkan kita dia Banjarbaru ya,
asal mempunyai KTP Banjarbaru aja istilahnya. Di rumah sakit manapun di Banjarbaru itu ditolong pemerintah loh. Gitu. Ya. Jadi banyak perspektif jawaban tadi. Pertama terkait dengan pengambilan keputusan ya atau tidak operasi tadi sebenarnya ke pasiennya atau ke keluarganya. Kalau pasiennya udah dewasa, 18 tahun atau udah menikah, yang memutuskan adalah dirinya, bukan keluarganya, selama dia sadar ya. Nah, kemudian yang kita harus cari tahu adalah benarkah nggak tercover jaminan kesehatan nasional kayak gitu. Banjarbaru jual. Oke. Gitu, masih netizen komen nih kejam macam-macam. Ya itu kan contoh. Makanya nanti kalau ketemu kayak gitu kali aja ketemu benar. Ya harus diselidiki. Jangan-jangan beliau ini emang nggak pernah daftar BPJS kayak gitu. Nah, kalau emang nggak pernah daftar BPJS, kamu harus konsultasikan ke kakak ruangannya atau ke yang pimpinan ruangan itu, gimana tentang kebijakannya, dia orang mana. Kali aja ada bantuan kayak gitu dari pemerintahnya misalnya. Ya jangan dirasakan ya, jangan dibiarkan sampai selesai kayak gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Nurse. Ya, Arista, silakan. Kan kalau di TV-TV itu kalau misal sakitnya parah tuh disembunyikan kan penyakitnya dari si yang penderita sakitnya itu ngomongnya ke keluarganya. Nah itu sebenarnya kalau di kenyataan tuh dibenarkan nggak, Nurse? Seperti itu, nggak diberitahu penyakitnya ke si penderita penyakitnya gitu. Oke. Tapi pada kenyataannya entah itu perawat, dokter, macam-macam, dia pernah belajar etik biasanya. Teman-teman pun udah pernah belajar tentang etik ya di KDK. Yang mana hak autonomi itu di atas segalanya ya. Walaupun ibu bapaknya bilang ke dokternya jangan dikasih tahu misalkan anaknya, toh anaknya itu udah dewasa, dia mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya gitu. Jadi mungkin ya ada apa kayak gitu, tapi kalau kita kembali ke kita sebagai tenaga kesehatan secara umum, kita pernah belajar etik, kita biasanya akan menghargai hak autonominya. Lagian kalau dia udah dewasa, udah sadar sepenuhnya, istilahnya nggak ada penurunan kesadaran, nggak koma macam-macam, dia pasti akan tanya dan akan nanya-nanya kok tentang dirinya, nggak akan bisa menutup-nutupi itu. Itu. Nah kalau di sinetron sih banyak ya drama-dramanya kayak gitu loh. Gitu. Iya, Nurse, terima kasih. Oke, kasih Arista. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita akhiri untuk sesi ini tentang sesi implementasi. Kata kuncinya adalah mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan. Oke, itulah implementasi dengan aksi tadi yang dibilang ada dengan tindakan-tindakan, psikomotornya jalan, edukasinya jalan, itulah yang namanya implementasi. Yang jelas kita harus memupuk kompetensi kita untuk mencapai kompetensi yang baik bagi seorang perawat biar implementasinya itu jalan. Dan yang harus dipahami juga implementasi nggak selalu harus tindakan yang dikerjakan secara psikomotor, bisa juga mengedukasi, bisa juga menimbulkan harapan yang baik untuk pasien, itu juga implementasi. Nah, sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Oke, saya tutup dulu untuk sesi implementasi hari ini. Kita lanjut setelah ini untuk sesi diskusi tentang evaluasi ya.